Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang dispersi ya. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang central tendency. Kan di dalam descriptive statistik itu ada dua kan, ada central tendency dan ada dispersi gitu. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang dispersi, saya ingin menjelaskan dulu kenapa kita perlu paham dispersi gitu ya. Nah, saya akan mengambil kasus seperti ini ya. Jadi saya mempunyai dua data yang telah saya buat. Kita akan coba hitung nilai rata di kedua data ini. Nah, ini dia. Nilai rata-rata dari kedua data ini adalah 12,5. Padahal kedua data ini jelas-jelas memiliki nilai-nilai yang berbeda, memiliki distribusi data yang berbeda. Kita akan coba lihat bagaimana distribusi kedua data ini. Nah, jadi ini dia visualisasi bar plot dari kedua data kita. Nah, kedua data kita memiliki nilai min yang sama di sini, tetapi memiliki distribusi yang berbeda. Jadi central tendency aja ya, central tendency aja itu tidak cukup untuk memberikan kita gambaran penuh tentang data. Tuh. Kita perlu tahu nilai dispersi gitu untuk memahami data secara utuh kayak gitu. Jadi itu kenapa kita perlu paham tentang dispersi. Karena central tendency saja tidak cukup untuk memberikan kita gambaran tentang keseluruhan data. Karena kita bisa memiliki data yang memiliki nilai central tendency yang sama, padahal kedua datanya memiliki karakteristik yang berbeda kayak gitu. Seperti kasus yang ini kayak gitu. Nah, untuk memahami dispersi, kita mempunyai dua ukuran di sini ya, yaitu adalah varians dan standar deviasi. Meskipun untuk mengukur dispersi tidak hanya varian dan standar deviasi aja, tidak hanya varians dan standar deviasi aja, tapi juga ada kayak semacam IQR, kemudian range, kemudian persentil dan lain-lain. Kayak gitu ya. Namun di sini karena kita menggunakan min, maka kita akan menggunakan varian dan standar deviasi. Kenapa? Karena varians dan standar deviasi ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar relatif terhadap minnya. Tetapi kalau IQR adalah suatu ukuran seberapa jauh suatu data menyebar terhadap mediannya. Jadi beda konteks kayak gitu ya. Nah, simpelnya itu ya. Standar deviasi itu adalah akar dari varians gitu. Kemudian eh, bagaimana apa maksud dari akar ini gitu ya. Nah, kita akan mencoba menjelaskan perbedaan antara standar deviasi dan varians ini gitu. Nah, sekarang kita coba lihat dulu ya. Kita coba lihat dulu bagaimana perbedaan antara nilai varians dan standar deviasi. Kita akan coba plotkan ke dalam data kita. Oke. Nah, ini dia. Yang merah adalah varians, yang hijau adalah standar deviasi. Coba kita lihat bahwa varians ini mempunyai suatu unit measurement yang sangat besar ya. Di sini variasinya sangat besar dibandingkan standar deviasinya gitu. Padahal kedua parameter ini menunjukkan hal yang sama, yaitu sebaran data. Tetapi
dia memiliki unit ukuran atau satuan unit yang berbeda sih, yang dimana variasi ini jauh lebih besar satuan unitnya dibandingkan standar deviasi gitu. Nah, oleh karena itu, dalam menginterpretasi sebaran data, standar deviasi ini lebih mudah untuk diinterpretasi dibandingkan varians. Jadi kalau dianalogikan gitu ya, kalau misalkan kita mempunyai misalkan kita mempunyai suatu data yang dimana ukuran sebaran terhadap rata-ratanya adalah seperti ini misalkan ya, sebaran terhadap min misalkan ya 1,2, 3, 4, 5 misalkan kayak gini. Nah, varians adalah total 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 sebaran data semua nilai kayak gitu. Sedangkan kalau standar deviasi adalah rata-rata sebaran data. Nah, kayak gini. Jadi bisa dianalogikan seperti ini walaupun kurang tepat ya dalam menganalogikannya, tapi dengan gini kita lebih paham gitu perbedaan antara varians dan standar deviasi gitu. Di varians itu adalah total sebaran seluruh data, sedangkan standar deviasi itu adalah rata-rata sebaran data terhadap rata-ratanya untuk setiap data kayak gitu. Jadi kalau varians adalah total, kalau standar deviasi adalah rata-rata sebarannya gitu. Ya mungkin itu, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.